Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Oktari Pratama, NPM C0C0194042. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan mengenai materi bab 4, yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan akuisisi pada nilai buku. Cuma terdapat perbedaan di jurnal eliminasi. Ada muncul beberapa akun yang tidak ditemukan ketika akuisisi pada nilai tercatat. Contohnya, dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi sebesar 1,5 miliar merupakan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Pada hal ini, PT Nusantara akan mencatat transaksi yang diakuisisi pada PT Andalas sebesar di debit adalah investasi pada PT Andalas 1,5 miliar dan di kredit adalah kas sebesar 1,5 miliar. Selanjutnya, diferensial. Diferensial merupakan kelebihan nilai investasi, hasil konsideran, nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Atau bisa jadi keduanya atau hanya goodwill, maka harus melakukan analisis untuk menentukan diferensial akan dialokasikan kemana. Selanjutnya, ada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi, serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, menurut PSAK 22 juga menyatakan bahwa dikemungkinkan untuk memunculkan suatu aset liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakuisisi oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan, misalnya, aset dihasilkan secara internal, sehingga tidak diperkenankan untuk diakui. Jadi, aset paten itu hanya boleh diakui jika diperoleh dengan cara dibeli. Tetapi, jika diperoleh atau diciptakan sendiri, maka tidak boleh diakui.
Kemudian ada pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Perlu didasarkan pada hal-hal berikut. Ada 4. Yang pertama, persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Yang keempat, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya ada goodwill. Selain disebabkan oleh aset teridentifikasi atau aset liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. Goodwill merupakan sebagian selisih antara nilai wajar dari imbal yang dialihkan atau jumlah kepentingan non-pengendalian atau nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian, penurunan nilai sesuai menurut PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Berikutnya pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki oleh investi. Pembelian yang dilakukan investor atas investi terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Menurut PSAK 22, revisi 2010, mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon. Ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh pada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Contohnya, PT Nusantara membeli seluruh saham pada PT Andalas seharga 1,5 miliar. Informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1,4 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Kemudian, konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Contohnya, diketahui bahwa tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki atas PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak seperti debit adalah kas sebesar 50 juta dan kredit adalah investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta.
Berikutnya, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode ini, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka, entitas perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Selanjutnya, ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian ini, akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisi yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta pada kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendalian. Karena keberadaan kepentingan non-pengendalian menurut PSAK 65 Revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Kemudian pada konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Contohnya, jika PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1,2 miliar. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendalian adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas pada PT Andalas adalah 1,4 miliar. Nilai buku dari seluruh ekuitas pada PT Andalas adalah sebesar 1,2 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi sebesar 300 juta yang akan dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Selanjutnya, konsolidasian pada periode akuisisi. Contohnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Maka, PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki atas PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan adalah di debit adalah kas sebesar 37.500 dan di kredit adalah investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Dari mana dapat 37.500 dari 50 juta dikali 75%. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.